Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Kita akan belajar pelajaran IPA dari buku tema 5, yaitu sifat-sifat magnet. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Nah, di sini ada beberapa sifat magnet. Pertama, memiliki gaya tarik-menarik. Yang kedua, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, benda-benda tertentu ini biasanya terbuat dari logam, tetapi tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Kemudian kutub senama tolak-menolak. Nah, Ibu gambarkan di sini. Ini kutub, ini Ibu buat magnet batang. Ya, magnet batang gambarnya. Ini kutub utara, ini kutub utara. Jadi kutub senama ya. Nah, kalau dia kutub senama, dia tolak menolak. Jadi dia tanda panahnya ini keluar. Ya, karena dia tolak menolak. Artinya dia nggak akan bisa dilengketkan kutub dengan kutub. Tetapi ini tadi kutub senama. Nah, kutub senama tolak menolak. Tolak menolak. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kalau dia kutub tidak senama, Ibu buat sini kutub tidak senama. Dia akan tarik menarik. Nah, kalau Ibu buat ini gambarnya, ini utara, ini selatan, maka dia akan di dalam tanda panahnya. Nah, seperti ini. Nah, berarti dia tarik menarik. Dah. Kita akan masuk kembali ke seterusnya. Di sini ada sifat magnetik. Ya, sifat magnetik berasal dari mineral magnetik yang dapat ditemukan pada batuan yang dapat menarik bahan-bahan yang terbuat dari besi atau logam tertentu. Jadi di sini magnet terbuat dari bahan besi, baja maupun campurannya. Nah, campurannya ini maksudnya kalau misalnya dilebur besi, dilebur baja, dia akan menjadi bentuk cairan kemudian disatukan, maka ini campurannya itu bisa dibuat sebagai magnet. Di sini kita belajar seterusnya gejala kemagnetan. Ya, gejala kemagnetan ada 3, yaitu feromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya besi, baja, nikel dan lain-lain. Kemudian yang kedua, paramagnetik. Yang paramagnetik ini benda yang lemah ditarik oleh magnet. Dia bisa ditarik oleh magnet tapi tidak lengket dengan kuat. Ya, jadi ini contohnya aluminium, seng dan platina. Kemudian dia magnetik, benda yang ditolak oleh magnet. Jadi ini sama sekali tidak dapat melekat dengan magnet. Setelah itu kita belajar tentang benda magnetis. Benda magnetis ini maksudnya ini yang dapat ditarik oleh magnet, ya, yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan kalau dia non magnetis ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini contoh benda magnetis adalah nih, ya. Kita lihat di sini gejala kemagnetannya. Kalau dia di benda magnetis ini yaitu feromagnetik dan paramagnetik, dapat ditarik oleh magnet. Ya, sementara dia magnetik ini adalah non magnetis karena tidak dapat ditarik oleh magnet atau ditolak oleh magnet. Nah, ini Ibu ada contoh Ibu berikan. Ini adalah magnet
Ini magnet, ini kecil banget ya. Mungkin kalian nggak bisa ngelihat saking kecilnya ya. Nah ini magnet, ada beberapa ibu bawa benda. Ini misalnya penggaris, ini dari logam ya. Logam ini terbuat dari besi. Jadi kalau kita tempel di magnet ini nih, maka dia akan melekat dengan erat seperti ini. Nah ini adalah benda magnetis ya. Nah, benda magnetis bagian apa? Bagian dari ferromagnetis karena ditarik kuat oleh magnet. Nih, ini ditarik kuat oleh magnet. Kemudian ini ada kaca. Ya, Ibu buat nih kaca. Ini kaca, lihat nih, ini tidak dapat sama sekali ya, tidak dapat sama sekali lengket dengan magnet. Ditolak. Nah, jadi ini merupakan contoh benda non magnetis ya. Kemudian Ibu buat lagi nih, ini ada gunting. Gunting ini ada bagian logamnya dan ada bagian plastiknya ya. Bagian logamnya dapat ditarik oleh magnet. Nih, kalau kalian lihat ini dia bisa menempel di magnet. Nah, ya, dia menempel di magnet, tetapi kalau dia plastik seperti ini, nih, ini tidak bisa menempel sama sekali di magnet. Jadi ini yang bagian plastiknya itu berarti non magnetis, yang bagian besinya itu berarti magnetis ya. Dan mungkin di rumah kalian masing-masing kalian boleh cari benda yang sifatnya magnetis dan ada yang non magnetis ya. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang magnetis dan benda-benda yang non magnetis. Nah, cukup sekian anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap semua yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kalian simak dengan baik. Kemudian jika ada tugas-tugas bisa dikerjakan dengan baik melalui apa yang sudah dijelaskan pada hari ini. Nah, tugas kalian anak-anak masih berhubungan dengan magnet, tapi karena ini untuk tugas praktek, maka Ibu suruh kalian menggambar bentuk-bentuk magnet yang seperti Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Digambar bentuk-bentuk magnet dengan bagus dan diberi warna ya, karena ini untuk nilai praktek. Digambarnya di buku tulis atau di buku catatan, kemudian kirim ke Ibu kalau kelas 6A, kirim ke Ibu kalau kelas 6B, kirim ke Bu Ika. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan.